Hello Indonesia, ketemu lagi di channel Ihsan Rahmat. Hari ini kita akan membahas tentang anak mahasiswa yang pengen kerja. Opening. Jadi malam ini sebenarnya kita mau bahas tentang gimana sih fenomena anak mahasiswa saat ini yang kuliah online, itu waktunya juga tinggal banyak, gitu kan? Akhirnya pengen melakukan kegiatan, ya. Jadi Om mau tanya dulu nih dari kalian, nah, dari Rapip deh. Sekarang Rapip masih kuliah ya? Ya, masih kuliah, semester 6. Semester 6. Kerja sudah? Kerja juga. Kerja ya? Di salah satu perusahaan. Oh, sudah kerja juga ya? Sudah kerja. Oke, kalau Jijo? Nggak ada kerjaan, Om. Cuman usaha aja. Usaha? Kuliah? Kuliah aman. Aman ya? Oke. Berarti Rapip sekarang kerjanya itu part-time? Enggak, sekarang kerjanya full time itu. Atau Full time? Shift sih. Oh, jadi main shift. Main shift ya? Ada pagi, ada siang gitu. Nah, gimana ngatasin kuliah sambil juga kerja? Pertama-tama mungkin kan awal masuk kerja habis itu kuliah kaget kan. Kaget karena di satu sisi misalnya jumpa shift pagi, ketemu juga matkul pelajaran yang pagi, otomatis kita nggak mungkin pilih kuliah kan, kita harus fokusnya ke kerja. Jadi kadang keep up-nya di situ, suka kecolongan kadang. Jadi kalau misalnya bentrok ya otomatis kita profesional dulu kerjaan. Makanya kadang ada satu atau dua pelajaran yang absen. Oh, oke. Nah, gimana caranya kemarin Rapip dapat kerjaan ini? Awalnya iseng sih. Pas liburan semester 4 kemarin, sama kawan nih bingung, nggak ada kegiatan liburan gitu kan, pengen yuk kita cari ini yuk pemasukan gitu. Awal mau buat usaha cuman kayaknya nggak ada ide, makanya ya udahlah iseng-iseng aja buat CV kemarin tuh kan. Buat CV juga basisnya dari internet tuh, bekalnya dari internet, semua dari internet, CV, surat lamaran, semuanya. Ya udah kita masukin ke perusahaan-perusahaan, alhamdulillah ada salah satu yang diterima kemarin. Padahal rencananya pengen cari yang tambahan income untuk itu. Income untuk hanya waktu jangka pendek sih sebenarnya. Rupanya akhirnya alhamdulillah dapat yang jangka panjang. Kontrak 1 tahun. Kontrak 1 tahun. Ijo? Kalau aku sih lebih usaha sambil kuliah, Om. Sambil kuliah. Biar gak ganggu kuliahnya juga. Usahanya gimana? Usahanya pernah di depan rumah juga. Baru tuh pengen buat di angkringan, tapi karena COVID gini, jadi sampai malam nggak bisa gitu. Jadi padahal angkringan tuh pengennya malam ya sebenarnya ya. Sampai larut malam. Kadang anak-anak tongkrongan tuh malamnya di tempat kami gitu. Jadi kalau saat ini Jijonya pengen seperti apa? Sebenarnya pengen kerja juga sih, Om, tapi susah nyarinya gitu loh. Susah cari kerjanya. Nah, apa yang sudah Jijo lakukan saat ini? Ya buat CV aja sih, Om, sebenarnya. Buat CV ya. Oke. Sudah berapa banyak lamaran yang dikirim? Belum ada, Om. Oh, belum ada juga. Oke. Jadi sebenarnya ini ada 2 permasalahan. Yang pertama, ada satu mahasiswa dan dia bekerja tapi shift. Yang kedua, dia usaha dan dia kuliah. Nah, saat ini juga pengen kerja. Ya kan? Bagaimana yang lainnya nih? Ini sama nih sepertinya kan, kasus-kasus ini sebenarnya hampir-hampir sama lah. Mungkin mendekati lah ya yang kalian ini. Jadi salah satunya Om jelaskan dulu. Sama seperti Rapip. Ini kan Rapip ini kan juga yang ngajarin pembuatan lamaran, CV, sampai dia kirim, plus juga sampai wawancara, sampai itu hampir mulai dari awal sampai akhir itu Om yang bantuin gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Yang pertama pastikan dulu minatnya di mana. Nah, misalnya contoh nih, si Rapip dulu Om udah tahu, karena kan ini kan keponakan Om kan, jadi Om tahu dari kecil, nggak kecil lah ya, dari
SMA ya. SMA. SMA udah mulai jualan pakaian dia. Dan pula ke pakaian second dijual lagi baru, pakaian second dijual gitu lah. tie-dye juga. Nah, ya kan? Baru setelah itu dia pas kuliah pengen kerja. Jadi carilah yang memang kompetensi dia gitu, keinginan dia. Itu yang dicari. Akhirnya ya udah cari yang arahnya memang ke sana, passion. Ya sudah cari ke sana. Nah, kalau Jijo? Aku lebih senang ya, lebih disenangi sih ke seni musiknya, Om. Seni musik. Berarti seni musik itu kan banyak tuh. Mm-mm. Nah, musik yang seperti apa yang dimauin? Kayak aku sih lebih ke bandnya, Om. Oh, band. Band kayak nampil di kayak semi bar kayak di Rumi gitu loh. Oh, lebih seperti itulah ya. Ah. Ngeband. Nah, tapi permasalahan terbesar saat ini untuk di COVID sulit itu terjadi. Jadi bisa dipindahkan sebenarnya. Tarik satu tempat, memang kalian itu ya sudah live kan. Sekarang dunia udah ke sana gitu loh, ke live semua. Kan itu yang harus dipastikan juga. Tapi kalau memang mau kerja, cari memang pekerjaan itu yang sesuai dengan diri kita. Apakah cari tempat toko jual musik, misalnya Jijo suka gitar, ya udah cari yang orang-orang yang jual gitar. Itu dulu, minati dulu, pahami dulu. Oh, ke sana gitu. Sambil belajar. Ya kan? Atau kalau memang mau cari yang sesuatu hal yang baru, karena tadi Jijo minta untuk usaha, kerja tempat yang memang apakah kafe atau kopi, tempat-tempat kopi gitu kan. Itu pastikan. Cuman kendala terbesar yang kalian itu ada keinginan, tapi langkahnya seperti apa? Bentuknya wah bingung sebenarnya. Itu yang Om sadari sama kalian. Nah, makanya kalian itu harus tahu ada dua hal yang harus dilihat. Yang pertama itu pembuatan lamaran sesuai dengan keinginan kita. Contohnya Maaf, bukan keinginan kita, tapi lebih keinginan si perusahaannya. Oh, iya. Ya. Yang pertama, misal contoh, Jijo misal pengen di mana? Aku juga pengen di barista sebenarnya. Barista, berarti kan? Berarti carilah kafe untuk yang untuk yang barista. Dengan cari aja di apakah itu bentuknya di Jobstreet atau ya di media sosial, atau kan banyak ya beberapa yang media sosial yang menerima lowongan kerja dan lain-lainnya. Dan yang kedua, kendala kalian terbesar itu adalah langsung melihat, oh, berapa aku digaji? Iya benar. Nah, itu memang kendala terbesar. Tapi Om harus bilang sama kalian, nggak usah dulu pikirkan gajinya. Pengalamannya paling penting. Pengalamannya. Jadi kalau buat lamaran itu memang oke, ada barista, jelaskan. Saya perkenalkan, nama saya Jizo. Ya kan? Kuliah saat ini sudah semester sekian. IPK sementara, apa namanya itu sekarang? IP kan? IP sementara sekian gitu. Saat ini saya kuliah itu di siang hari atau di pagi hari gitu kan, untuk online. Dan saya saat ini sedang membutuhkan untuk mencari pekerjaan di bagian ini. Kelebihan saya sudah pernah membuka usaha di rumah, misalnya contoh, ya kan? Dan juga pernah beberapa kali di angkringan. Udah jelasin aja seperti itu. Jadi terbuka, nggak usah oke, terimalah selamaran kerja saya, ya kan? Saya akan bekerja semampunya, nggak usah, lebih terbuka aja. Itu hal yang paling penting. Ketika CV jelaskan kompetensi kita, kemampuan kita itu apa. Di situ jelaskan. Misalnya di SMA saya juga pernah menang juara 2 lomba buat kopi di sekolah, contoh. Ini contoh kecilnya. Atau pernah menang lomba buat jus, nggak apa-apa. Yang mendekati, nggak usah mesti harus kopi. Itu yang dibuat.
Kalau untuk desain tergantung tergantung yang tempat yang kalian lamar. Kalau misalnya dia retail atau apa untuk yang betul-betul desain yang bagus, ya udah buat bagus. Tuh. Ya kan? Itu dua kendala. Tadi yang pertama bingung untuk cari kerjaannya. Yang kedua langsung minta, wah, berapa gaji yang didapatkan? Ya. Yang ketiga, kendala terbesarnya angin-anginan. Nah, ini yang susah, angin-anginan. Jadi kan harus fokus dulu, mau kemana? Ya kan? Selalu Om jelaskan kalian itu harus fokus dulu mau kemana. Mau ke memang betul-betul mau usaha atau memang mau bekerja. Ya kan? Kalau Rapi udah pasti udah bekerja, tapi sekarang dia udah dilema nih. Ini mau selesaikan terus mau kuliahnya atau kerja. Nah, nanti belajar dulu banyak, baru setelah itu nanti kalau memang ada peluang yang lain yang memang bisa tidak mengganggu kuliah, silakan. Ya kan? Kalau Jijo, pastikan kemana dulu. Kalau memang barista, fokus barista. Fokus barista. Banyak kok di depan ini udah ada kalau kopi bisa. Gitu. Ya kan? Tapi satu lagi misalnya, kan ada tuh suka di lamaran kerjaan ditulis dicari yang umur sekian tapi bawahnya ditulis berpengalaman. Nah, dari sudut pandang HRD, kalau kami ini fresh graduate atau yang masih belum punya pengalaman sama sekali, ada nggak kesempatan bisa diterima di satu perusahaan tersebut? Ada. Kesempatannya banyak. Jadi perusahaan ya, khususnya kalau beberapa perusahaan yang pernah OOM wawancarain di biro OOM, baru di perusahaan OOM juga banyak kok anak fresh graduate yang ini. Bukan fresh graduate, anak SMA pun banyak kok. Banyak. Jangan takut. Jadi ketika dia ada permintaan lamaran pekerjaan gitu, menerima dengan usia A, B, C, D, baru berpengalaman 2 tahun, 3 tahun, nggak apa, kirim aja lamarannya. Dari 5 spesifikasi yang diminta, kalian dapat 3 aja. Sudah oke sih sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Karena dari 5 itu kan dia harapannya. Inginnya sih pengalaman gitu. Tapi belum tentu kalian akan kalah selalu dengan orang yang pengalaman. Belum tentu. Kenapa? Proses wawancaranya yang penting. Makanya kemarin kan Rapi bilang, proses wawancara ini loh yang harus dijawab. Ini loh yang harus dijawab. Ketika ditanya ini yang dijawab. Itu proses pembelajaran. Tapi jangan menipu diri. Kayak mana ya? Iya, saya itu orangnya semangat sekali. Gitu. Harusnya gitu jawabnya. Iya, saya semangat loh orangnya. Kan beda. Oh iya. Itu beda. Itu salah satu yang berbeda. Jadi kalian tunjukkan aja. Ya kan? Saya orangnya rapi. Ya kan? Ya tapi kita tunjukkan memang kita rapi. Nah, itu ada pembuktian yang memang harus dilihat. Jadi kalau jangan takut lah, kirim aja lamarannya semua, jangan takut. Kan nggak ada juga ruginya kan kalau kita kirim. Gitu sih. Kalau Jijo gimana tuh? Kalau aku sih Om pernah ada lamaran nih kan, ada lowongan kerja di kafe baru gitu. Tapi kafe barunya ini minta kayak ngadu barista gitu loh, maksudnya ngadu membuat kopi gitu loh. Jadi aku bingung juga Om, aku juga belum pernah sih les, tapi nggak full gitu loh, ngerti sih. Dan apa yang Jijo lakukan pada saat itu? Nggak jadi loh Om, jadi takut duluan gitu loh. Nah itu nggak usah. Ketika dia menanyakan itu, kirim, bilang saja saya sudah pernah belajar. Cuman yang saya tahu itu lebih sekedar seperti ini. Buktikan aja memang saya bisa seperti ini gitu loh. Nggak usah, wah bisa, saya buat ini udah bisa. Nggak usah, nanti dites. Nggak usah, jelasin aja. Tapi saya mau belajar. Ya kan? Saya mau belajar, kasih saya waktu untuk proses pembelajaran. Ya kan? Itu yang dijelasin seperti itu. Kalau memang nggak mampu, nggak bisa, jelas nggak bisa. Itu yang tadi Om bilang itu. Lebih kepada kita mau ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Itu aja. Aku mau nih kerja, tapi kita nggak ada usaha.
ya kan? Coba bayangin kemarin tuh Rapip udah bilang, Rapip pastikan 3 bulan pertama itu namanya proses adaptasi. Proses adaptasi itu paling sulit. Kenapa? Karena harus bangun pagi, baru harus beres-beres, datang ke sana gitu. Baru harus berdiri 7 jam. 7 jam itu enggak gemen loh 7 jam itu berdiri. Terasa juga Om aja belum pernah 7 jam berdiri. Ya kan? Itu dan akhirnya setelah 3 bulan ini sudah kebiasaan. Kalau Jijo itu terus cari aja. Tapi buat lamarannya yang benar-benar, ya kan? Di media sosial banyak kok. Itu sih. Ya kan? Nah itu ada lagi Jijo? Aku kan udah nyari di mana-mana kan, Om. Di kafe-kafe manapun kan. Itu selalu orang nyari yang berpengalaman, Om. Sedangkan aku yang nggak pernah kerja sama sekali. Gitu. Jadi aku bimbang aja gitu, Om. Takut ya dibilang Om tadi takut duluan gitu loh. Takut duluan sebelum mencoba ngelamar itu. Coba aja. Coba aja semua. Lakukan semua. Apapun itu coba aja. Ya kan? Oke? Ya? Semangat. Saya Om nanti Om ajarin bagaimana cara pembuatan CV yang benar-benar. Oke? Oke, itu aja ya. Terima kasih Rapip sama Jijo sudah mau datang ke tempat Om dan jangan lupa subscribe dan like dan komen.